Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama Sajak Adinda. Sebelumnya, terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya juga ya. Sahabat YouTube, apakah kalian tahu atau pernah mendengar kisah atau cerita pembunuhan di sekitar kalian? Atau bahkan mendengar kisah pembunuhan di berbagai daerah? Meskipun mengerikan, tapi tidak bisa dipungkiri jika kisah-kisah pembunuhan sadis selalu menjadi daya tarik untuk diperbincangkan, hingga menjadi inspirasi bagi berbagai cerita buku fiksi, serial TV, hingga film ya. Namun, selama ini kisah-kisah fiksi pembunuhan berantai kerap dibanjiri dengan pembunuhan yang dilakukan oleh laki-laki. Padahal, pada kenyataannya, banyak juga loh wanita yang tercatat sebagai pembunuh berantai paling kejam di dunia. Bahkan, tidak jarang beberapa wanita tersebut dianggap mempunyai strategi hingga keahlian lebih tinggi dari pembunuh pria pada umumnya ya. Berikut adalah kerangkuman para pembunuh berantai, baik laki-laki maupun perempuan, yang terkenal paling sadis di dunia. Elizabeth Bathory. Pembunuh berantai wanita tersadis sepanjang sejarah ditempati oleh seorang bangsawan asal Hungaria, Elizabeth Bathory. Pasalnya, berbagai media hingga Guinness World of Records selalu melabeli Bathory dengan julukan pembunuh wanita paling produktif di dunia. Meskipun hingga kini jumlah korban masih menjadi perdebatan, tetapi sepanjang tahun 1585 hingga 1610, Bathory diprediksi telah membunuh ratusan remaja wanita. Bahkan, banyak sumber yang menyebutkan bahwa angka korban Bathory mencapai 650 orang. Angka ini diketahui didasarkan kesaksian salah satu pelayan Bathory, Susanna Jacob Silvasi. Tidak hanya mencabut nyawa ratusan jiwa, cara yang dilakukan bangsawan kaya raya ini juga terbilang amat sadis. Dalam aksinya, Bathory dibantu oleh keempat pelayan setianya membunuh para remaja muda dengan cara memukul atau menusuk korbannya hingga tewas. Tidak hanya itu, Bathory dan keempat pelayannya juga kerap memutilasi korbannya dengan menggunakan gunting, hingga melakukan penyiksaan kejam lainnya seperti menusukkan jarum ke bibir para korbannya, serta membakar gadis-gadis tersebut dengan setrika, koin, atau kunci yang sudah dipanasi. Beberapa juga dibiarkan kelaparan hingga tewas. Laporan juga menyebutkan bahwa Bathory mempunyai kecenderungan sifat seperti Dracula lantaran kerap meminum hingga mandi dengan darah dari gadis-gadis perawan. Vera Renzi. Vera Renzi adalah salah satu pembunuh berantai wanita paling sadis dan menarik di dunia. Pasalnya, pada sekitar tahun 1920-an, wanita asal Romania ini melakukan pembunuhan terhadap puluhan pria yang dicintainya lantaran takut jika mereka akan meninggalkan atau tidak setia dengannya. Kekhawatiran yang berlebihan ini memang tidak terlepas dari masa lalu Renzi. Renzi pernah ditinggalkan dan diselingkuhi oleh kedua mantan suaminya. Meskipun Renzi memutuskan untuk tidak menikah lagi, tetapi ia kerap berburu pria untuk dijadikan kekasihnya. Tetapi, pria-pria yang terlibat asmara dengan Renzi selalu hilang tanpa jejak. Berdasarkan keterangan pihak berwenang, ternyata Renzi gemar membunuh dengan cara memberikan racun arsenik kepada para kekasihnya. Setelah itu, wanita kaya raya ini pun meletakkan jenazah mereka ke sebuah peti dan menyimpannya di basement rumahnya. Aksi bunuh kekasih itu akhirnya terbongkar ketika salah satu istri korbannya mencurigai bahwa suaminya tidak pernah muncul lagi setelah mendatangi rumah Renzi. Setelah dilakukan investigasi, polisi menemukan setidaknya 32 peti mati dengan jenazah di dalamnya tergeletak di lantai basement. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, Renzi tidak hanya membunuh sekitar 32 pria, tetapi ia juga mengaku membunuh anak lelaki dan kedua mantan suaminya sendiri saat mereka mengetahui fakta bahwa dirinya mempunyai hobi membunuh kekasih. Julia Veskius. Sebelum terkenal sebagai dalang pembunuhan ratusan pria di kotanya Hungaria,
Julia Peschke juga diketahui kerap melakukan aborsi ilegal, bahkan sejak sebelum Perang Dunia I dimulai. Namun, karena aborsi ilegal di Hungaria pada waktu itu, wanita paruhbaya ini pun dilaporkan membuat racun dan menjadi pimpinan kelompok The Angels Makers of Nazareth. Kelompok ini sendiri terdiri dari beberapa wanita yang menyediakan racun arsenik dan mendorong wanita-wanita di Nazareth untuk membunuh para suaminya. Setidaknya, karena Julia dan gengnya tersebut, sekitar 300 pria Nazareth harus meregang nyawa di tangan istri mereka sendiri. Sebenarnya, gerakan membunuh suami ini diawali lantaran pada masa itu, banyak wanita Nazareth yang ditinggal oleh para suaminya berperang. Wanita-wanita ini kemudian menjalin jalinan asmara dengan para tentara asing. Namun, karena perceraian pada waktu itu dilarang, Julia pun menawari racun arsenik buatannya untuk melenyapkan suami. Tidak hanya suami, anak-anak, saudara, bahkan para orang tua yang tidak diharapkan oleh keluarganya juga dilaporkan menjadi korban dari keganasan racun ciptaan Julia. Dagmar Overby, pengasuh anak profesional yang dinobatkan menjadi salah satu pembunuh berantai wanita tersadis dari Denmark. Pasalnya, sebagai seorang pengasuh serta perawat bayi, Overby justru membunuh anak-anak yang diasuhnya sendiri. Bahkan, wanita ini juga diketahui membunuh bayinya sendiri. Cara yang digunakan Overby dalam membunuh anak-anak tersebut juga terbilang sangat kejam, yaitu dari cara mencekik, menenggelamkan, hingga membakar tubuh para korbannya dengan menggunakan pemanas batu bara. Jenazah anak-anak tersebut kemudian dikremasi. Aksi brutal Overby tersebut dilakukan sepanjang antara 1913 hingga 1920. Meskipun dalam pengadilan, Overby mengaku hanya membunuh sekitar 9 anak-anak, tetapi jumlah korban pembunuh berantai ini diperkirakan mencapai hingga 25 orang. Di pengadilan, Overby berkilah bahwa aksinya tersebut dilakukannya lantaran ia kerap disiksa selama masa kecil. Namun, hakim tetap menjatuhi hukuman mati kepada wanita Denmark ini. Overby pun dilaporkan meninggal di penjara pada tanggal 6 Mei 1929, yaitu saat dirinya berusia 42 tahun. Miyuki Ishikawa. Miyuki Ishikawa adalah seorang bidan sekaligus pembunuh berantai wanita tersadis di Jepang. Meskipun banyak perbedaan terkait dengan jumlah pasti angka korban, sumber memperkirakan angka sekitar 85 hingga 169 jiwa. Aksi pembunuhan tersebut diketahui dilakukan Ishikawa pada sekitar tahun 1940-an, yaitu masa-masa Perang Dunia II. Seperti halnya Overby, korban Ishikawa adalah anak-anak balita. Berdasarkan penuturannya, Ishikawa menganggap bahwa saat melihat anak-anak, khususnya dari kalangan miskin, sangat menderita pada masa perang. Ia tergerak untuk menyelamatkan anak-anak tersebut dari penderitaan dengan cara mengakhiri hidup mereka. Ishikawa juga berpendapat bahwa kematian anak-anak mereka tersebut bukan salahnya, melainkan salah para orang tua yang membiarkan anak-anak mereka menderita dan terlantar. Rodney Alcala. Tahukah kamu jika berdasarkan perhitungan para ahli, Albert Einstein memiliki IQ sedikitnya 160. Namun, siapa sangka jika salah satu pembunuh berantai sekaligus pemerkosa asal Amerika Serikat, Rodney Alcala, justru memiliki IQ yang mungkin lebih tinggi dari Einstein, yaitu 170. Dengan IQ tersebut, sayangnya, Alcala justru menjadi pembunuh berdarah dingin yang gemar bermain-main dengan mencekik para korbannya berulang-ulang sebelum akhirnya dibunuh. Meski jumlah korban sebenarnya belum diketahui secara pasti,
tetapi Alcala jelas terbukti menghabisi setidaknya 4 wanita pada rentan waktu 1977 hingga 1979. Bahkan, dalam suatu kesempatan, Alcala sempat kepergok memikat seorang gadis 8 tahun yang kemudian diperkosa hingga dipukuli dengan batang baja di apartemennya. Tidak hanya itu, pembunuh yang dijuluki Dating Game Killer ini juga diketahui memiliki koleksi lebih dari 1.000 foto perempuan dan gadis remaja dengan gambaran bernuansa seksual. Theodore Bundy atau Ted Bundy. Siapa yang tidak mengenal Ted Bundy? Salah satu pembunuh berantai Amerika Serikat yang paling dicari FBI hingga menjadi inspirasi bagi banyak film kriminal. Selama tahun 1970-an, Bundy dikenal hobi menjelajah sejumlah negara bagian Amerika Serikat dan menculik, memerkosa, hingga membunuh para wanita serta gadis muda. Sebelum dieksekusi pada tahun 1989, Bundy mengaku melakukan 30 pembunuhan perempuan antara tahun 1974 hingga 1978. Ditengarai memiliki korban yang lebih banyak, Bundy juga terbukti memenggal setidaknya 12 korbannya hingga menyimpan kepala mereka di apartemen miliknya. Namun di tengah kejayaannya sebagai pembunuh berantai, Bundy disebutkan mulai mengalami pukulan hidup, terutama semenjak mengetahui bahwa ternyata saudara perempuannya adalah ibu kandungnya. Dibesarkan oleh nenek yang depresi, serta kakek yang pemarah, Bundy kecil pun diceritakan memiliki perilaku yang mengganggu, seperti tiba-tiba menaruh pisau di samping bibinya yang tengah tidur, hingga hobi membuat perangkap harimau. Bahkan karena ulahnya, seorang gadis kecil di lingkungannya pernah menjadi korban perangkap milik Bundy. Edmund Kemper. Tidak hanya dikenal sebagai pembunuh berantai super sadis, nama Edmund juga termasyhur lantaran gemar bersenggama dengan mayat para korbannya, atau biasa dikenal dengan nekrofilia. Selama melancarkan aksinya, Kemper diketahui kerap menargetkan para perempuan muda untuk diculik, dibunuh, dipenggal kepalanya, hingga dimutilasi. Tidak hanya itu, sebelum menyerahkan diri, Kemper dilaporkan sempat memukuli ibunya dengan palu sebelum akhirnya dipenggal. Dalam aksinya, Kemper terbukti membunuh setidaknya 10 orang, termasuk kakek dan neneknya sendiri. Jeffrey Dahmer. Selain Ted Bundy, salah satu pembunuh berantai Amerika Serikat yang kerap menginspirasi para kreator film adalah Jeffrey Dahmer. Dahmer dituduh telah melakukan pemerkosaan, pembunuhan, hingga pemutilasi sekitar 17 pria dan anak laki-laki. Terbilang lebih mengerikan dari Bundy, masa kecil Dahmer dilaporkan diwarnai dengan masalah kesehatan. Dahmer dikabarkan menjalani 2 kali operasi hernia, pertengkaran orang tua, perasaan dikucilkan, hingga adegan kekerasan terhadap hewan. Lebih detail, Dahmer pun disebutkan hobi menyimpan capung atau kupu-kupu di dalam toples hingga serangga tersebut mati. Dahmer juga sering mengumpulkan bangkai binatang seperti kucing dan anjing dari pinggir jalan. Hampir sama dengan korbannya, Dahmer juga akan memotong kucing dan anjing temuannya, memaku kepala mereka dengan tongkat, hingga menyimpan potongan tubuh ke dalam toples. Meski super kejam, IQ Dahmer ternyata dilaporkan mencapai 145. Tidak hanya digolongkan sangat superior, Dahmer juga diketahui sempat menjadi mahasiswa Universitas Negeri Ohio sebelum akhirnya drop out. Selain itu, ia ternyata juga pernah bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat dan mengikuti pelatihan sebagai spesialis medis. Ian Brady. Beraksi dengan rekannya Mira Hindley, Ian Brady dikenal luas sebagai bagian dari salah satu 2 pembunuh berantai paling terkenal di Inggris.
Brady dan rekannya pun dilaporkan setidaknya telah melakukan aksi pelecehan seksual hingga pembunuhan 5 orang anak. Sementara itu, terkait dengan masa kecilnya, Brady dikatakan sudah mulai menunjukkan gejala psikopat klasik, seperti berulang kali membenturkan kepalanya ke lantai, hingga berani menyebut kedua orang tua angkatnya sebagai belatung. Tidak sampai di situ, saat berusia 10 tahun, Brady mulai gemar menyiksa hewan, termasuk memenggali kelinci, melempari anjing dengan batu, hingga membakar kucing hidup-hidup. John Wayne. Dijuluki badut pembunuh, John Wayne diketahui menutupi kejahatannya dengan membangun persona sebagai Pogo si Badut. Pogo si Badut rutin tampil di rumah sakit anak-anak serta acara amal. Sebelum dieksekusi mati pada tahun 1980, John Wayne dinyatakan bersalah atas penyerangan seksual hingga pembunuhan dengan korban sedikitnya mencapai 33 pria serta anak laki-laki. Lahir di Chicago, Amerika Serikat, John Wayne sebenarnya dikenal sebagai anak yang cerdas. Tetapi, ia dikatakan mengalami hubungan yang sulit dengan ayahnya yang seorang pecandu alkohol. Dari usia 4 tahun, John Wayne pun dilaporkan berulang kali mendapatkan hukuman verbal serta fisik seperti dipukuli dengan sabuk atau sapu terbang jika dinilai nakal. Alexander Pichushkin mengibaratkan hidup tanpa membunuh seperti hidup tanpa makanan. Pichushkin tercatat telah membantai setidaknya hingga 60 orang pada tahun 1992 hingga 2006. Meski begitu, berbeda dari kisah-kisah sebelumnya, Pichushkin sebenarnya seorang anak yang mudah bergaul, sopan, hingga sangat menyayangi hewan. Bahkan diceritakan tetangganya, Pichushkin pernah kedapatan menangis hingga depresi ketika kucingnya dan anjing milik kakeknya mati. Namun, di balik rasa sayangnya terhadap hewan, Pichushkin juga terkenal sangat impulsif hingga gemar terlibat permusuhan, terutama sejak dahinya terbentur karena jatuh dari ayunan. Para ahli lantas menganalisa bahwa insiden tersebut telah merusak korteks frontal otak Pichushkin dan membuatnya menghasilkan regulasi impuls yang buruk serta kecenderungan agresi. Oke sahabat YouTube, demikianlah kisah-kisah pembunuhan sadis di berbagai negara yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.